Halo semuanya, baik kita kali ini akan membahas mengenai penduga selang untuk proporsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penduga selang untuk satu proporsi atau proporsi dari satu populasi. Baik kita masuk ke contoh berikut. Dari suatu contoh acak 75 mahasiswa, terdapat 16 mahasiswa membawa mobil ke kampus. Kita akan melakukan pendugaan selang untuk proporsi mahasiswa yang membawa mobil ke kampus menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, oke, kita akan langsung saja identifikasi soalnya. Pertama, kita ketahui jumlah sampelnya adalah 75, kemudian karena proporsi ini berasal dari distribusi binomial yang memiliki kejadian dua kategori, yaitu sukses dan gagal. Suksesnya di sini adalah membawa mobil ya, berarti kejadian suksesnya ada 16 jumlahnya. Kemudian 1 min alfa yang kita gunakan adalah 95%. Sehingga berarti alfanya adalah 5% dan alfa keduanya adalah 2,5%. Kita akan membuat selang penduga untuk proporsi mahasiswa yang membawa mobil ke kampus. Kita akan menggunakan formula seperti rata-rata, yaitu point estimate plus minus critical value dikalikan standar error, di mana parameter yang akan kita duga yaitu proporsi, point estimate-nya adalah P cap, maka rumusnya adalah P cap plus minus critical value-nya tergantung dari distribusi yang kita gunakan. Karena proporsi ini berasal dari distribusi binomial, ketika kita aproksimasi dengan normal, kita harus salah satu syaratnya adalah jumlah observasinya besar, maka pasti kita akan menggunakan critical value-nya adalah menggunakan Z, ya, Z alfa per 2 dikalikan standar error. Standar error itu adalah rumusnya standar deviasi per akar N. Standar deviasinya adalah standar deviasi dari P-nya tentu saja, yaitu akar dari PQ per N berarti ya. Di akar PQ per N. Oke, kita akan menghitung nilai PCAP-nya. PCAP-nya adalah proporsi mahasiswa yang membawa mobil. Di mana tadi X-nya adalah 16, maka PCAP-nya adalah X per N, X-nya 16 per 75. Diperoleh, kemudian kita hitung standar errornya, PCAP kali KeyCap. KeyCap itu sama saja dengan 1 min PCAP ya, karena PCAP plus KeyCap itu sama dengan 1. Lalu Z alfa per 2-nya adalah tadi alfa per 2-nya 0,025, diperoleh nilainya adalah 1,96. Ya, jadi Z untuk 0,025 itu sama dengan 1,96 ya. Oke. Kita masukkan batas atasnya, jadi diperoleh untuk penduga selang untuk proporsi itu, untuk batas atas sebelah kanan 0,306, batas bawah atau sebelah kiri yaitu 0,1206, sehingga kita dapat simpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa proporsi mahasiswa yang membawa mobil ke kampus itu berada pada selang 12% sampai dengan 30% mahasiswa yang membawa mobil ke kampus tersebut. Ya, itu adalah contoh kasus untuk penduga selang satu proporsi atau proporsi dari satu populasi. Berikutnya kita akan membahas tentang penduga selang untuk dua proporsi, yaitu contohnya adalah seorang ahli genetika tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam populasi yang mengidap kelainan darah tertentu. Populasinya berarti ada populasi laki-laki dan perempuan. Dari populasi laki-laki kita ambil sampel 100 orang, ini adalah N1-nya. Jadi laki-laki populasi 1, perempuan populasi 2 ya. Kemudian dari populasi 1 itu, dari laki-laki terdapat 24 yang mengidap kelainan darah atau X1. Lalu dari kelompok perempuan diambil N2-nya 100 juga, yang ternyata jumlah yang mengidap kelainannya X2-nya adalah 13. Ya. Oke, kita akan membuat CI. CI-nya itu adalah untuk melihat perbedaan perbedaan atau selisih proporsi yang mengalami kelainan darah untuk kelompok laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan atau enggak sih proporsinya? Berarti kita akan menghitung P1 min P2-nya. Oke, rumusnya sama. Untuk penduga selangnya itu adalah point estimate plus minus CSE. Point estimate-nya adalah PCAP 1 min PCAP 2 plus minus C-nya adalah pakai Z ya. Alfa berdua dikalikan dengan standar errornya. Standar errornya untuk dua populasi ini berarti akan ada 2
P1Q1 per N1 plus P2Q2 per N2. Ya, seperti itu. Kita hitung PCAP satunya tadi untuk laki-laki. Tadi jumlahnya tadi yang X-nya 24 per 100. Untuk yang perempuan tadi yang mengalami kelainan 13 per 100, dapatlah PCAP-nya 0,13. Kita boleh hitung selisihnya untuk memasukkan nilai di selisih proporsinya, yaitu 0,11. Kita masukkan ke sini 0,11 plus minus Z alfa per 2-nya adalah berapa tadi? 1 min alfanya. 1 min alfanya adalah 1 min alfanya 99%, berarti alfanya 1%, berarti alfa per 2-nya adalah 0,005 ya, atau 0,5% ya. Nilainya adalah 2,575 untuk Z 0,005. Oke, masukkan untuk P1Q1, P2Q2, N1, N2, kita dapatkan nilainya adalah selangnya antara min 0,3 sampai dengan 0,25. Berarti karena selangnya dari negatif ke positif dan melewati nilai 0, maka dengan tingkat kepercayaan 99%, interval ya untuk perbedaan proporsi yang mengalami kelainan darah antara populasi laki-laki dan perempuan itu dihasilkan antara min 0,3 sampai 0,25, artinya bisa saja tidak terdapat perbedaan proporsi yang mengalami kelainan darah antara kelompok laki-laki dan perempuan karena intervalnya memuat nilai 0. Demikian kesimpulannya untuk penduga selang dua proporsi.